Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di pertemuan kali ini saya akan memberikan materi tentang memilih dan memilah informasi yang bertanggung jawab. Saya akan share sebentar ya. Baik, ini memilih dan memilah informasi yang bertanggung jawab. Yang pertama-tama saya akan memberikan pengertian tentang informasi. Informasi adalah pesan, yaitu berupa ucapan atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence dari simbol, atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Kemudian yang berikutnya ada fungsi informasi. Yang pertama, fungsi informasi itu menjadi sumber pengetahuan baru. Informasi valid yang didapatkan oleh seseorang dapat menjadi pengetahuan baru dan menambah wawasan di bidang tertentu. Misalnya informasi mengenai cara mengatasi masalah kesehatan yang didapatkan dari konten di internet. Yang kedua, fungsi informasi adalah untuk menghapus ketidakpastian. Kurangnya informasi tentang sesuatu akan menimbulkan ketidakpastian. Untuk menghapus ketidakpastian tersebut, maka diperlukan informasi lengkap dan valid dari sumber yang terpercaya. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai media hiburan. Informasi juga dapat berfungsi sebagai media hiburan bagi masyarakat. Misalnya informasi mengenai objek wisata di suatu tempat yang disajikan dengan bahasa dan gambar-gambar yang menarik. Yang keempat, sebagai sumber berita. Suatu informasi mengenai hal tertentu bisa dipakai sebagai sumber berita yang disampaikan kepada khalayak. Misalnya informasi tentang Asian Games yang didapatkan dari media televisi, radio, dan situs berita online. Nah, ini berikutnya adalah tentang jenis-jenis informasi. Yang pertama, informasi berdasarkan sifat. Jenis informasi ini dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faktual, berupa informasi yang dibuat berdasarkan fakta yang dapat dibuktikan kebenarannya. Berikutnya tentang opini atau konsep, yaitu informasi yang dibuat berdasarkan pendapat seseorang tentang sesuatu hal. Yang berikutnya adalah deskripsi, yaitu informasi yang dibuat dalam bentuk penjelasan terperinci mengenai sesuatu hal. Jenis yang kedua adalah informasi berdasarkan kegunaan. Jenis informasi berdasarkan kegunaan dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pertama, informasi yang menambah pengetahuan, yaitu informasi yang isinya menambah pengetahuan baru bagi seseorang. Yang kedua, informasi yang berdasarkan penyajian, yaitu informasi yang disampaikan dalam beberapa bentuk, misalnya artikel, audio, gambar, video, dan lainnya. Nah, ini latar belakang mengapa informasi itu penting. Jadi di era digital dan modern saat ini, penyebaran informasi tidak dapat dibendung lagi. Hanya dalam sekejap, semua informasi yang dibutuhkan oleh semua orang dapat dilakukan dengan mudah. Dengan koneksi internet dan gadget di tangan, informasi dapat diperoleh dengan singkat. Kondisi ini membuktikan pada kita bahwa teknologi dapat memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mendapatkan dan menyebarkan informasi dengan cara yang sederhana. Jika dahulunya masyarakat yang ingin mencari berbagai informasi melalui buku, koran, dan media cetak lainnya, kini masyarakat dapat mencari informasi melalui internet dengan cepat. Dan masyarakat dapat mendapatkan wawasan yang banyak hanya dengan sekali klik. Namun, apakah semua informasi di internet ditulis berdasarkan fakta? Apakah semua informasi di internet merupakan informasi yang paling benar? Ini yang perlu kita cermati, harus hati-hati dalam mencari informasi. Nah, ada yang dikatakan informasi palsu. Pada era ini, dunia maya atau di internet banyak dimunculkan informasi dan berita palsu atau lebih dikenal dengan istilah hoax oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Jika tidak ada kehati-hatian, netizen pun dengan mudah termakan tipuan hoax tersebut, bahkan ikut menyebarkan informasi palsu tersebut. Tentunya akan sangat merugikan bagi pihak korban fitnah. Nah, ini ada sejumlah situs ilegal di Indonesia. CNN Indonesia menyebutkan bahwa
Dalam data yang dipaparkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan ada sebanyak 800.000 situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian atau hate speech. Kementerian Kominfo juga selama tahun 2016 sudah memblokir 773.000 situs berdasar pada 10 kelompok. Ke-10 kelompok tersebut diantaranya mengandung unsur pornografi, sara, penipuan atau dagang ilegal, narkoba, perjudian, radikalisme, kekerasan anak, keamanan internet, dan hak kekayaan intelektual. Ini tahun 2016 sudah memblokir 773. Tentunya tahun 2022 ini juga semakin banyak yang diblokir yang melanggar etika ya atau yang menimbulkan berita palsu dan ujaran kebencian. Nah, bagaimana dengan kita sebagai konsumen? Jadi yang perlu kita lakukan yaitu memilah dan memilih informasi di internet dengan benar. Cara bijak memilih informasi yang pantas di era digital. Yang pertama, baca menyeluruh. Jangan hanya judul dan poin. Untuk mendapatkan tingkat klik tinggi, judul berita harus dibuat semenarik mungkin. Sayangnya, judul berita media online cenderung bersifat provokatif. Tak sedikit pula judul tak sesuai, bahkan terkesan nggak nyambung dengan isi berita. Trik seperti inilah yang disebut clickbait. Ya. Trik ini sengaja dibuat dengan tujuan supaya dapat viewer terbanyak, tanpa melihat kualitas konten yang disajikan. Bahkan judul dan isi tidak relevan. Bisa juga berupa potongan gambar yang mendorong audiens untuk melihat atau membacanya. Sebaiknya kita baca keseluruhan isi konten, pastikan informasi yang disajikan sesuai dan relevan dengan judul agar mencegah tersebarnya berita hoax. Yang kedua, bandingkan dengan situs lain. Meski judul dan isi konten sudah sesuai, kita tetap harus berhati-hati ketika ingin membagikan informasi. Ada kalanya media berpihak pada satu golongan tertentu karena konten yang disajikan biasanya mengandung pro dan kontra terkait suatu fenomena. Supaya aman, coba dicek dan bandingkan dengan situs lain dengan konteks pembahasan serupa. Dengan membandingkan satu berita terkini dari 2 atau lebih dari berbagai situs, maka akan mengetahui bobot sudut pandang konten yang disajikan. Apakah pro, kontra, atau netral? Kita bisa mengetahuinya. Yang ketiga, baca dari sumber terpercaya. Masalah ini memang identik dengan media sosial. Di media sosial, jutaan akun saling berbagi informasi setiap harinya. Dari sekian banyak berita yang beredar, ada saja yang tidak benar. Maka dari itu, berhati-hatilah. Jangan mudah percaya dan cermat menyaring. Ikuti akun-akun terpercaya atau yang berstatus verified untuk memperoleh informasi akurat. Hal yang sama juga berlaku pada portal-portal berita online. Sebaiknya baca berita dari situs berita online yang telah memiliki reputasi cukup baik dalam menyajikan konten terbaru. Dengan cara ini, kita bisa terhindar dari kemungkinan terjebak berita hoax yang banyak beredar di media online. Yang keempat, fitur filter media sosial untuk menyaring informasi. Media sosial kini punya algoritma artificial intelligence atau AI yang canggih. Salah satu wujud penerapannya itu berupa fitur filter. Sebagai contoh, di Instagram dapat menyaring konten dengan tema tertentu supaya ditampilkan lebih sedikit. Dengan cara ini, konten-konten yang bertema tidak pantas atau mengganggu dapat diminimalisir kemunculannya. Beberapa situs juga melengkapi fitur untuk menyaring kata kunci tertentu. Dengan memanfaatkan fitur-fitur tersebut, kemungkinan mengkonsumsi berita tidak benar akan semakin kecil. Beberapa fitur serupa juga dapat menyaring konten serta kata-kata kasar, melecehkan, atau sara sebelum menampilkannya ke publik sebagai bentuk pencegahan. Yang kelima, jangan sebar konten sara, pornografi, atau informasi pribadi. Pemakai media sosial, termasuk teman-teman di sini semua, kadang sangat sensitif dan kritis dalam menyikapi isu-isu tertentu, bukan? Konten terbaru sara, pornografi, atau hal-hal negatif lainnya adalah jenis konten yang kerap memicu konflik banyak orang. Jadi hindari menyebarluaskan jenis konten seperti ini. Lebih baik share konten yang bermanfaat saja, seperti info mendidik seperti budaya, kesehatan, teknologi, atau hiburan yang positif. Nah, ini ada cara bijak berinternet. Yang pertama, hanya unggah konten bermanfaat. Tadi saya sudah katakan ya, dalam berinternet, berhati-hatilah.
dalam mengunggah foto, gambar, komentar, atau pesan. Pasalnya, seseorang sekali saja memposting konten atau sesuatu yang negatif di internet, jejak digitalnya akan ada di internet selamanya dan nyaris tidak bisa dihapus. Penting diketahui kapan waktunya harus memposting atau tidak. Jejak digital dapat menjadi bumerang untuk diri sendiri. Jadi kalau jejak digitalnya itu negatif, pada saat melamar pekerjaan, sekarang ini kan semua dokumen tuh akan dilihat jejak digitalnya juga. Jadi biasanya instansi-instansi tertentu itu akan melihat bagaimana calon pelamar ini secara etikanya apakah bagus atau tidak, itu dilihatnya dari jejak digital. Jadi mulai sekarang hati-hati memposting sesuatu tentang diri Anda. Kita lanjut. Yang kedua, jaga dan lindungi privasi. Jangan pernah sekalipun membagikan data pribadi di internet seperti alamat, email, nomor telepon, dan dokumen sekolah atau instansi di internet, karena dapat disalahgunakan orang-orang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, akses situs positif dan aman. Sebelum mengklik link atau memasukkan sandi di situs yang belum pernah dikunjungi, periksa terlebih dahulu apakah URL situsnya sesuai dengan nama dan informasi perusahaan atau produk yang dicari. Pastikan URL situs dimulai dengan https /2 dan /2 dengan ikon gembok hijau kecil di sebelah kirinya. Yang keempat, jangan mudah tergiur hal belum jelas. Jika ada email atau situs menawarkan sesuatu yang tidak masuk akal, seperti peluang untuk menghasilkan banyak uang atau menang undian ratusan juta, sudah pasti itu tidak benar. Sebaiknya cek email dan situs resmi dari instansi yang bersangkutan. Scam lainnya juga terkadang bisa berbentuk instruksi untuk mengunduh suatu software yang berisi malware sehingga dapat menyebabkan virus di perangkat kita. Yang kelima, awasi anak dalam berinternet. Kita, terutama para orang tua, dapat mengatur larangan penggunaan untuk mengakses konten-konten informasi tertentu kepada anak-anak. Kita juga dapat mencari program yang dapat mengedukasi kita dan anak dalam menggunakan internet secara aman. Jika anak memiliki media sosial, kita dapat meminta nama serta kata sandi untuk memeriksa aktivitas dalam internet secara berkala. Oke, sebelumnya saya akan share video memilih dan memilah secara bijak. Baik, itu tadi materi dari saya dan saya akan akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa lanjut ke presentasi kelompok berikutnya.